Halo, shalom Bro Sibarani. Shalom Bro Dion. Ya, apa kabar Bro? Baik, baik semuanya. Apa kabar semuanya? Terima kasih. Puji Tuhan. Lagi di mana sekarang? Ini di rumah kantor lah. Rumah yang setengahnya kantor jadi sejak COVID ya. Kita kerja Ya, dari rumah juga. ya, buat teman-teman Katolika semua, Bro Sibarani Sofyan ini adalah founder dari Urban Plus. Siapakah Urban Plus? Bagaimana pertumbuhan iman Bro Sibarani di dalam kehidupannya? Nanti akan diceritakan. Mungkin bisa sharing sedikit Bro? Silakan Bro. Baik, baik terima kasih Bro Dion. Perkenalkan saya Sibarani Sofyan. Saya sebetulnya juga anggota dari Sekinah ya. SEP Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah. Yang kebetulan juga satu alumnus dengan Bro Dion nih. Shalom semuanya. Semoga dalam pembicaraan ke depan kita bisa sharing, saya bisa sharing, mungkin juga Bro Ensis bisa terinspirasi dengan hal-hal yang saya temukan, yang saya rasakan, dan bagaimana Tuhan benar-benar bekerja dan berkarya di dalam perjalanan hidup saya, dan terutama apa yang sedang saya lakukan sekarang, terutama di dalam pekerjaan-pekerjaan sehari-hari saya. Jadi tadi Bro Dion bertanya tentang Urban Plus ya. Sebetulnya Urban Plus ini kalau dilihat itu seperti kalau maraton tuh moga-moga ini sudah ada di 2/3 jalan lah gitu ya. Jadi ada dari awal sampai setengah jalan itu sebetulnya saya bukan orang kantoran dalam arti kalau sekarang saya ini punya firma ya. Jadi Urban Plus itu firma yang saya founding sendiri dan isinya sekitar 35 sampai 39. Kadang-kadang kita ada intern gitu yang masuk di kantor dan bergerak di bidang perencanaan kota dan perancangan kota ya. Walaupun kami juga mengerjakan arsitektur, kami juga mengerjakan landscaping. Tapi saya sebetulnya bukan entrepreneur sejati gitu ya, bukan gitu, karena more than 60% or 70% of my career adalah di firma global. Jadi saya tuh karyawan selama hampir 17 tahun lah kerja. Pengalaman saya sendirian itu baru mungkin 3-4 tahun terakhir ini, ditambah saya pernah buka kantor di tahun 2000, 2003, 2004 sendirian, dan di situ baru kerasa, oh ternyata susah ya bikin, gagal, dan saya akhirnya gabung dengan perusahaan asing lagi gitu, dan setelah belajar dari semua itu baru bisa bikin Urban Plus. Nah, 3 tahun terakhir ini sih sebagai biro independen konsultan, sangat ini sih, sangat bisa dibilang sangat mulus dan sukses ya, karena dalam 3 tahun tiba-tiba nama kita sudah mencuat dan menang kompetisi yang kemarin Nagara Rimba Nusa, itu yang latar belakangnya Bro Dion. Nah, jadi kita menang kompetisi kemarin di Desember, tiba-tiba nama kita langsung naik ke permukaan, tetapi memang kalau di bidang profesi kami sih, kami terhitung cepat gitu ya, dalam waktu 3 tahun kita sudah punya 30 sekian orang, kita bekerja di proyek-proyek yang cukup strategis, baik itu di Jakarta ataupun di Indonesia. Kemudian kita juga sudah memenangkan beberapa pekerjaan-pekerjaan kompetisi yang bagus, yang berat ya, yang kelas berat lah gitu ya, dan kita sudah masuk ke satu kantor yang memang established gitu. Jadi kantor kami di APL Tower di lantai 28, yang biasanya firma arsitektur itu kalau mulai biasanya di rumah dulu Bro. Biasanya di rumah atau di kantor, di ruko gitu ya. Sewanya juga biasanya ya ngirit gitu di situ. Dan saya mau cerita nih nanti, saya juga tetap ngirit Bro, bukan berarti kita sok kaya, sok banyak duit, tapi luar biasa perpanjangan tangan Tuhan itu membantu hampir semua langkah saya, hampir semuanya. Tidak ada yang dimana saya tidak merasa Tuhan itu tidak bekerja dan membuka jalan, dan ternyata saya mungkin baru sadar, oh ini toh yang Tuhan mau sampaikan ke saya dan mau pakai saya di bidang ini gitu. Jadi moga-moga ya saya bisa cerita lebih panjang mengenai itu, tetapi Urban Plus ya kira-kira gitu ya. Jadi perjalanan mungkin akumulasi dari 15 tahun saya bekerja di perusahaan asing. Kemudian saya belajar banyak. Dari situ saya belajar, oh satu, saya dapat klien tentunya ya. Klien saya banyak dari klien-klien global, kemudian network saya juga di klien di Southeast Asia, dan
ternyata di dalam bekerja itu bukan hanya klien dalam arti yang menghasilkan uang ya bro ya, justru network ya, teman-teman yang punya peer-nya kita gitu. Dan peer kita itu ternyata yang jauh lebih berharga karena klien kita kayak come and go. There are client who just started and 10 years down the line they gone gitu. Kadang-kadang mereka nggak berhasil. Tapi profesi teman-teman seprofesi kita itu kan jalan bareng sama kita kemanapun kita pergi ya. Kemanapun kita berjalan, mereka pun sama-sama, selama sama-sama masih kuat. Dan itulah jadi teman-teman kita yang biasanya justru bukan hanya sebagai kompetitor, tetapi justru sebagai mitra. Dan itu kekuatan yang saya kumpulkan selama 15 tahun. Jadi networking itu sudah berjalan dengan baik, dan kasarnya di umur 40 lah ya, saya akhirnya mulai berpikir untuk, udah deh saya mulai jalan, karena saya pikir sudah ada panggilan, kemudian saya juga sudah merasa cukup umur, dan saya melihat ada peluang, dan saya masuk ke Urban Plus, keluar dari yang namanya comfort zone. Jadi saya keluar dari satu firma ini adalah firma global, one of the largest company in engineering, yaitu namanya ICOM. Dan ICOM itu ya company yang kalau ditanya di mana sih karyanya, salah satunya yang terbesar adalah beberapa Olimpik terakhir ini. Mulai dari London Olympic, Sydney Olympic, Rio de Janeiro Olympics, dan upcoming Tokyo Olympics pun adalah sebagian dari kerjaan-kerjaan kami gitu ya. Dan ya saya bekerja di company firma global, belajar berbahasa Inggris, ngobrol sama bule, saya membawahi staff juga, dan juga termasuk staffnya ada orang bule, ada orang Filipina, ada orang Singapura, dan saya waktu itu bekerja di Singapura gitu ya, dan Hong Kong. Jadi cukup kenyang lah dengan semua pengalaman itu yang akhirnya saya bawa untuk men-setup yang namanya Urban Plus. Dan saya setup di tahun 2017 dengan satu partner, yaitu teman saya yang dulu ikutan juga di ICOM. Kemudian perlahan-lahan kita snowballing sampai akhirnya kita punya 3 partner lagi. Jadi kita ada berempat, dan semuanya ex-ICOM. Bukan berarti saya membedol desa ya. Mereka datang loh, bukan mereka yang datang, bukan saya yang narik-narik mereka gitu. Tapi ya mereka tertarik karena ternyata ada visi yang sama, dan kita mulai mengumpulkan dari nol tuh teman-teman yang dari anak-anak, terutama yang teman-teman mudanya. Dan kita kantor yang cukup fresh, muda ya, average age kita 29, 28 malahan mungkin. Jadi dan generally kita anak-anak yang sebagian adalah millennials, sebagian yang angkatan 2000-an gitu, akhir 90-an gitu, dan saya angkatan awal 90-an. Jadi kita generally cukup muda lah. Tapi ya lumayan sudah mengumpulkan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang baik gitu ya. Kira-kira gitu sih bro tentang latar belakang Urban Plus. Wow, luar biasa. Jadi Urban Plus itu core bisnisnya memang untuk mendesain sebuah kota ya bro? Iya, jadi memang gini sih latar belakangnya, kita tuh di Indonesia ahli perancangan kota itu ternyata terhitung jari. Jadi mungkin karena waktu zaman dulu tidak ada S1-nya bro, jadi perkotaan itu tidak ada S1-nya. Jadi pada saat, dan karena memang ilmu perkotaan adalah ilmu terapan, bukan ilmu basic gitu ya, bukan ilmu misalnya sekolah ekonomi, sekolah arsitektur, atau sekolah jurusan kimia gitu ya, itu kan ilmu-ilmu dasar nih. Urban design atau perancangan kota itu berbeda juga dengan yang namanya perencanaan kota atau planologi. Di Bandung, di ITB ada planologi, di Trisakti, di UI, dan di beberapa itu udah ada planologi. Tapi ternyata planologi itu agak berbeda. Planologi itu justru menelurkan policy makers gitu ya, penentu kebijakan tentang perencanaan kota atau perkembangan kota itu dilakukan oleh planners. Tetapi untuk mengolah perancangan atau desain suatu kota, yaitu bagaimana sih kota, misalnya contohnya kok Singapura cantik ya, kok Paris tuh cantik ya gitu, kok San Francisco bagus ya, karena ternyata bukan hanya dihandle oleh seorang perencana yang berpikir secara global, holistik, strategis, long term, tetapi tidak visual, tidak three-dimensional, tidak design oriented gitu. Nah, kami adalah arts people, design people, creative people, tetapi setengah dari otak kita juga otak planners, strategis, berpikir panjang. Jadi agak seperti istilahnya kalau di film itu kita tuh divergent.
bukan hanya satu skill gitu. Kita tuh 3-4 skill tiba-tiba semua ada di satu orang gitu. Nah, itulah kami, dan boleh bisa dibilang benar-benar dihitung satu jari di Indonesia ini perusahaan yang punya kompetensi di situ dan fokus di situ. Kita bisa hitung paling ada 4 company di Indonesia yang benar-benar di situ. Dan kenapa? Mungkin pertanyaannya kenapa ya? Kenapa nggak ada 200 gitu perusahaan? Kalau architectural company atau engineering company itu kan sampai ratusan ya di Indonesia ya. Dan graduates-nya pun ada sekitar, kalau arsitektur itu setahun itu 11.000 mahasiswa lulus sebagai lulusan S1 arsitektur. Tapi kalau urban design itu selain S2 dan juga di Indonesia tuh sekolahnya baru ada mungkin 5 atau 6 sekolah S2 di program urban design, itu pun baru yang berumur di atas 10 tahun tuh baru 2. Jadi ini adalah profesi muda, profesi yang dulunya belum banyak peminatnya, dan kenapa? Mungkin salah satunya karena dulu tidak ada pekerjaannya, Bro. Jadi pekerjaannya itu kecil. Jadi pekerjaan kita itu kan ngedesain kota di Indonesia tuh ada berapa sih kota? 400 loh, 400 kota. Tapi apa iya semuanya punya uang untuk memikirkan hal yang sifatnya menurut mereka, alah udahlah kota itu nggak usah didesain dulu. Kota yang bener aja belum ada, yang bener gitu ya. Bikin kota yang bener dulu deh, nggak usah didesain gitu. Jadi demand untuk kota itu nggak banyak. Nah itu yang kita lihat. Saya sih waktu itu nekat aja ya. Saya nekat gitu S1 ambil arsitek, terus saya lihat, oh arsitek tuh bisa bikin gedung yang bagus, cantik, tapi kok kayaknya masalah-masalah di bidang perkotaan atau daerah yang sekitar bangunan tuh nggak ada yang mikirin, gitu. Dan saya lihat kalau nggak ada yang mikirin, saya harusnya bisa bantu memikirkan. Jadi mode saya tuh adalah problem solver gitu ya. Saya bukan apa ya istilahnya, saya bukan tipe orang yang saya suka yang kayak gini, tolong dong buatin kayak saya gitu. Tahu dong ya, ada yang sifatnya kalau misalnya fashion designer ada yang tipenya membuatkan desain yang bisa istilahnya saya maunya bentuknya gini apa segala macam terus saya buatin deh buat Anda gitu. Kalau saya mungkin lebih kepada ada problem apa gitu, ada isu apa yang harus kita tanggulangi dan saya akan menyelesaikan isu itu gitu. Dan isunya yang kita address bukan keinginan pribadi orangnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau di arsitektur itu ya gitu ya suka lebih subjektif gitu ya. Sementara urban design itu lebih objektif in a way. Jadi desain yang lebih kepentingan umum gitu ya karena kota ini kan adalah kebutuhan rakyat banyak. Jadi di situ waktu itu saya belum sadar apa sih rencana Tuhan gitu ya tentang saya tuh jadinya seperti apa gitu. Waktu itu saya hanya mikir insting aja, kok kalau bisa memikirkan lebih banyak orang kayaknya lebih baik ya gitu. Walaupun jujur bidang itu waktu itu pada saat saya lulus, wah ini kerjanya apa nih? Gue kerja apa? Karena ternyata bidang itu nggak ada officialnya. Saya cari urban designer Indonesia nggak ada gitu. Jadi saya lulus tahun 98 sebagai lulusan terbaik dari ITB S1 nggak dapat kerja bro. Tahun 97, saya lulus 97. Saya nyari tak kerja setahun, nggak ada kerjaan. Boro-boro jadi urban designer, arsitek aja nggak bisa kerja, karena kita krismon kan. Akhirnya saya ambil S2, urban design pula. Lulus dari S2, 99, dari Sydney, Australia, ternyata belum ada juga. Dan memang kerjaan urban design di Indonesia tidak pernah ada. Waktu itu jarang gitu, sama sekali kita cari gitu nggak ada. Saya selama setengah tahun masih kuliah, saya coba cari-cari di Singapura. Saya pikir Singapura minimal lebih banyak lah ya. 6 bulan saya cari kerjaannya menggunakan, waktu itu belum ada internet yang serius gitu, belum ada online paper. Jadi saya tuh menunggu setiap hari Minggu, koran hari Sabtu yang ada di Singapura, tapi adanya di Sydney. Dan Sydney itu mempunyai global newspaper collection gitu, yang hanya bisa dibaca sehari sesudahnya. Jadi saya datang ke library town hall di Sydney. Saya selalu setiap hari buka bagian classified namanya. Classified itu bagian cari kerja. Dan cari kerja terus 6 bulan saya cari bro kerjaan. Kerjaan urban design cuman satu. Dan saya waktu itu lihat, oke, saya coba langsung saya kirim pakai email dan kebetulan banget 2 bulan, emang itu dibuka untuk 1 bulan ya, dan memang 2 bulan sebelumnya saya udah graduate, jadi saya udah tinggal pulang ke Asia gitu, saya ada dari Sydney, dan hanya pekerjaan itu selama 6 bulan terakhir, saya yakin karena saya udah bacain tiap hari,
dan saya yang dapat. Nah, di situ saya yakin tuh bahwa Tuhan sudah membuka jalan saya. Waktu itu saya nggak sadar, saya nggak tahu sama sekali, nggak sadar. Bos saya pun sebetulnya yang menerima saya di Singapura eh, langsung manggil saya, terus hari itu saya diinterview, saya langsung disuruh kerja. Udah, kamu kerja aja hari ini. Saya bilang, bukannya harus pakai izin kerja dulu? Ya udahlah katanya. Dia orang Malaysian, yang Singaporean. Terus ternyata kenapa tau nggak bro? Dia itu sangat tertarik sama saya. Ternyata dia alumnus New South Wales juga. Dia alumnus dan dia urban designer yang mirip kayak saya juga. Dan guess what? Orang ini adalah orang terakhir yang mendesain Putrajaya. Putrajaya itu adalah ibu kota Malaysia ya, yang tahun 99 itu adalah rencana master plan terakhir yang akhirnya diimplementasikan oleh pemerintah Malaysia. Dia bekerja langsung di bawah Prime Minister Office untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terapannya. Dan itu 99 bro. Mau tahu yang di tahun 2019, 20 tahun berikutnya? Siapa orang Indonesia yang pernah berpengalaman mengerjakan ibu kota di negara luar dong? Kita kan belum pernah kan di Indonesia mengerjakan ibu kota ya. Orang Indonesia yang pernah bekerja di, kalau misalnya ditanya CV Anda, siapa sih orang Indonesia yang pernah mengerjakan ibu kota di Indonesia ini gitu? Itu nggak banyak. Dan mungkin, saya nggak tahu siapa ya, mungkin saya salah satunya yang mungkin cuma satu-satunya. Dan itulah perusahaannya gitu, perusahaan yang mengerjakan, soalnya di dunia di skala Asia tidak ada satupun kota di Asia yang sedang mengerjakan pemindahan ibu kotanya di tahun itu gitu, di abad itu, di dekade itu. Hanya Malaysia yang melakukan itu. Korea Selatan sedang memindahkan ibu kotanya, tapi itu baru terjadi 5 tahun terakhir. Seandainya saya bekerja di situ pun, pengalaman saya mungkin ceritanya berbeda gitu ya, karena Sejong itu sangat berbeda, Korea itu sangat berbeda dengan Indonesia gitu. Sementara Malaysia dan Indonesia itu tropisnya sama, karakter manusianya mirip-mirip, cara mengerjakan proyeknya juga kita sama tantangan kita gitu ya. Kita nggak punya uang, kita punya masalah tentang pekerjanya juga nggak selalu yang kompeten atau punya craftsmanship yang sulit. Jadi saya bekerja selama setengah tahun di Putrajaya, pekerjaan Putrajaya. Waktu itu saya sebagai anak bocah baru lulus kuliah, nggak tahu saya harus ngapain, tetapi saya jadi ngerti, oh bikin ibu kota tuh kayak gini ya, dikit-dikit gitu ya, saya bantu-bantu. Itulah bibit yang sudah ditanam oleh Tuhan, dan saya memang seperti istilahnya diberikan pengalaman itu, dan saya ada di kepala saya gitu. Dan pada saat kita mengerjakan desain ibu kota di tahun 2019, 20 tahun kemudian, semua masuk, semua kembali lagi. Nah itu yang saya bilang, there is no coincidence gitu. Tuhan udah merencanakan ini way before I knew gitu ya. Jadi dari situ saya kerja di Singapura di perusahaan ini selama 3 tahun 4 tahun. Kemudian saya tahun 2003 saya pindah ke Hong Kong. Di situ saya bertemu dengan Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil sama, profesinya sama dengan saya. Kita para perancang kota, pabriknya sama, dari S1-nya dari ITB juga. Dia mengambil bidang urban juga, saya mengambil urban di Sydney, dia mengambil di Berkeley. Kita ketemu di Hong Kong, kerja selama setahun, dia pulang ke Bandung, saya melanjutkan setahun. Kemudian di belakangan kantor Hong Kong ini bekerja sama dengan Ridwan Kamil untuk membuka suatu bisnis di Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, di situ saya barengan sama Emil, tetapi sebetulnya saya mewakili kantor Hong Kong, gitu ya. Dan Emil sebagai entitas Indonesianya. Setahun saya bareng sama dia. Di situ nggak lama kemudian kantor kita dibeli oleh satu perusahaan namanya ICOM. Nah, disitulah saya masuk ke ICOM. Di situ saya ada jeda 1 tahun tuh, karena ICOM baru bisa mengestablishkan bisnisnya dia di Asia itu di tahun 2007. Jadi saya dari tahun 2006 sampai 2005-2006 itu saya bekerja sendiri, dan di situ baru saya sadar melakukan banyak percobaan-percobaan bikin perusahaan, ternyata susah ya gitu, dan ternyata cara mulai perusahaan itu ternyata nggak bisa ya apa yang kita pikirkan harusnya gini, ternyata enggak gitu. Dan di situ saya belajar. Dan jujur, di situ kita gagal. Untuk pertama kali kita gagal, oh ternyata kalau nggak ada sistem, jangan nekat. Kalau mau bikin ke perusahaan, itu udah harus siap dengan perangkat gitu ya.
perangkat ada admin lah, minimal ada admin, ada finance people-nya, ada advisor dari legal, ada advisor dari HR gitu ya. Jangan nekat gitu, harus belajar tentang perpajakan gitu. Seandainya kita mulai kerja gitu ya, terima uang, kita terima uang. Ternyata kita belum belajar tentang pajak. Ternyata akhir tahun, shit, kita harus bayar pajak. Dan ternyata pajak itu nggak ada uangnya. Nah, itu kacau tuh, kita berantakan. Dan sekarang pada saat 2017 saya memulai kantor baru, we learn from that mistakes gitu. We learn from it, we know, and we can do it. Jadi makanya relatif banyak belajar. Jadi ya kira-kira pengalaman bidang itu tuh dan snowballing ya menjadi suatu usaha yang ternyata setelah kita dalami di Indonesia juga timingnya pas. Kalau kita buka perusahaan ini tahun 2004, 2005, demand-nya belum ada. Demand kota yang bagus, yang cantik, yang harus didesain secara profesional, itu baru terjadi di dekade terakhir ini. Dan itu terjadi karena ada tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil yang masuk ke pemerintahan untuk meng-create demand itu. Kalau nggak ada wali kota kayak dia, kota yang cantik itu bukan suatu kebutuhan. Dan juga pada saat itu, sosial media mulai masuk. Kalau tidak ada sosial media, nobody even share the material, nggak ada yang peduli juga. 20 tahun yang lalu siapa sih yang peduli misalnya ada seorang wali kota misalnya di Bandung membuat taman yang cantik, yang paling mentoknya masuk pos kota, pikiran rakyat lah gitu. Tapi nggak akan banyak semua Bandung gitu ngariung ngelihat taman jomblo itu seperti apa sih gitu. Nah, pada saat sudah ada sosial media, dia memanfaatkan itu, dia memviralkan, dilihat visualnya bagus, fisiknya, dan ternyata yang bisa mengerjakan ini adalah orang-orang kayak kita gitu. Nah, di situ demand terjadi, kami masuk ke dalam segmen itu sebagai mungkin perusahaan-perusahaan nomor 3, nomor 4, nomor 5 lah di Indonesia yang mengerjakan itu. Tapi karena pengalaman kita di Asia cukup banyak, tren internasional kita bawa. Makanya Urban Plus istilahnya konsultan yang sudah punya plus gitu ya. Plusnya adalah kita punya pemikiran di luar, kita pemikiran yang lebih kontemporer, dan kita bisa lebih eksis gitu ya, lebih cepat eksisnya. Dan juga relatif kita masih muda gitu ya orang-orangnya. Itulah bro. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan 20 tahun yang lalu kejadian Iya, itu bro. Bukan suatu kebetulan yang Tuhan siapkan untuk di tahun 2019 ini Bro Sibarani dan tim mendesain background ibu kota baru ini. Betul. Tuhan mempersiapkan saya dari sejak awal itu ternyata. Bisa diceritakan Bro, proses untuk mengikuti sayembara ini sampai ditunjuk pemenang. Seperti apa prosesnya? Jadi gini, sebetulnya ini perjalanan yang cukup panjang karena ide untuk ibu kota itu dari tahun 2018 sebetulnya sudah ada. 2018 sudah ada. Mungkin saya cerita sedikit ya kenapa saya mau keluar dari comfort zone dulu. Saya tuh selama dari tahun 2007 saya pindah ke Singapura sampai 2017. Saya itu kerja 10 tahun di perusahaan global, mulai dari seorang senior designer menjadi sampai akhirnya executive director di Indonesia. Saya adalah salah satu pekerjaan terakhir saya di ICOM itu adalah sebagai managing director atau istilahnya CEO lah, CEO of ICOM Indonesia di tahun 2015 sampai 2016. Jadi nyaman banget bro. Gaji udah ya bukannya sombong, sangat-sangat cukup. 6 figures itu udah oke gitu. Dan udah dapat supir, udah dapat allowance segala macem deh, dan saya nggak punya bos yang fisiknya di kantor saya tuh nggak ada. Saya orang jabatan tertinggi di kantor Jakarta. Saya harus melapor ke Singapura dan Hong Kong, dan ternyata Indonesia itu luar biasa. Kita tuh pada saat kita mulai di tahun 2011 sampai 2016 tuh growth kita tuh mengalahkan negara-negara di luar Southeast Asia yang lain gitu. Dan ternyata bos kita langsung bilang, oke, good job, just keep doing what you are doing gitu ya. Di situ saya lihat ternyata, tapi kenyataannya di umur 40 gitu ya, mungkin masalahnya semua laki-laki di umur 40 itu adalah have I done enough? Is this what I want to do the whole rest of my life gitu ya. Karena 40 masa kita gak goyangnya di situ, dan kita kalau mau cepet kita mau pindah mendingan sekarang gitu. Karena
berpindah karir atau berpikir merubah suatu destiny kita di umur 30-an itu memang sangat-sangat umum gitu, karena kita mau mencoba banyak hal. Tapi kalau 40 itu udah mulai agak kaku ya, badan udah mulai tua, anak udah mulai makin kelihatan besar, kita harus serius dan harus konsisten gitu. Tapi saya nggak mau juga punya sesuatu penyesalan di masa belakang yang bilang bahwa, ya coba gue dulu melakukan itu, mungkin gue sekarang sudah berada di tempat yang lebih berbeda ya. Dan waktu itu ternyata panggilannya bukan uang, Bro. Kalau panggilannya uang ya saya lanjut di ICOM aja. Karena saya udah digaji bagus banget, more than enough kok. Dan saya udah dapat posisi yang sangat ideal, saya terusin aja gitu kan, pertahankan. Dan kalau bertahan lebih lama lagi, mungkin saya akan dibajak di perusahaan-perusahaan lain dan mungkin bisa dijadikan part owner gitu ya, atau dikasih shares gitu. Tapi enggak tuh, saya terpanggil, disinilah panggilannya adalah saya merasa bahwa talenta saya ini nggak bisa saya pegang sendirian. Jadi kalau saya melihat seorang Ridwan Kamil memberikan dampak yang begitu besarnya untuk Bandung, joy yang diberikan oleh suatu skill, suatu background, pengetahuan yang bisa membuat warga kotanya tuh senang, bahagia, mempunyai ruang sosial yang baik, dan istilahnya Ridwan Kamil itu adalah I want to make a happy city. Saya bilang, alangkah indahnya kalau saya bisa juga dipakai untuk membuat orang jadi lebih bahagia gitu ya. Dan memang itu panggilannya dari dulu tuh saya pengen nyelesain masalah kan, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan Tuhan mengasah saya menjadi orang yang sebetulnya sangat handal. Dan ternyata setelah berikutnya saya lihat, kalau saya bisa melakukan lebih banyak untuk hal-hal yang lebih besar pengaruhnya, alangkah baiknya. Nah, di titik itu, ICOM sebagai suatu perusahaan, bukannya saya mengkritis ya, tetapi memang nature of the business-nya adalah kalau tidak ada profitnya, ya kita nggak kerjain, Bro. Ya namanya bisnis ya, seperti itu kan. Bisnis itu kan gitu. Kalau nggak ada obvious uangnya, ya kita nggak kerjain. Dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang kliennya, terutama pemerintah pada saat itu, di tahun 2015-an, 2016-an, pemerintah kita tuh masih belum kelihatan tuh. Jokowi kan baru masuk di 2014 ya. Jadi belum kelihatan bahwa pemerintah kita punya kredibilitas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berkontrak besar. Dan perusahaan seperti ICOM itu mengejar kontrak besar. Nah, masuklah satu era yang namanya era Basuki Cahayapurnama. Seorang gubernur yang minoritas tetapi sangat kelihatan mau mendorong pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya sedikit tetapi kecil tetapi bermakna. Yaitu saya memulai dengan pekerjaan yang namanya pedestrianisasi. Simple bro, pedestrianisasi itu satu stretch panjang segitu, nggak ada duitnya itu, duit untuk bikin desain itu nggak ada ongkosnya. Jadi langsung dikasih kontraktor bikin sesuai gambar spek, jadi. Dan itu sudah terjadi dari sejak kita merdeka. Jadi makanya trotoar kita isinya ya seperti itu ya, trotoar sebelum zaman-zaman sekarang nih. Trotoarnya sekarang kan trotoar 3.0 atau 4.0 gitu ya. Trotoar 1.0 kita tuh kan, aduh ampun deh gitu. Trotoar yang berantakan banget, isinya galian-galian terus, lubang sana lubang sini gitu ya. Karena tidak ada perencanaan yang baik dan standarnya rendah. Karena apa? Nobody want to pay for pedestrian gitu. Dan juga di situ terus terang banyak juga istilahnya kebocoran-kebocoran secara pembiayaan ya. Jadi yang harusnya 100% yang diterapkan hanya sebagian gitu. Nah, kami masuk karena menggunakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh Pak Presiden, Pak Gubernur waktu itu Pak Jokowi dengan namanya e-procurement, namanya e-proc. Artinya orang-orang yang memang mempunyai legalitas yang benar, administrasi yang benar, tidak pernah ada rekor korupsi, dan juga mempunyai fisik office yang benar dengan modal di setor yang benar. Itu yang boleh bekerja di Jakarta. Nah, itu yang merubah suatu sistem sehingga orang-orang kayak saya akhirnya ikutan dengan orang-orang yang memang established yang lebih baik untuk mengerjakan proyek-proyeknya. Dan waktu itu pengharapan kami sangat rendah. Kita donasi desain kita hanya meminta uang untuk membayarkan drafter aja, bro. Nah, dari situ terjadilah satu revolusi pertama yang namanya pedestrian Melawai. Jadi kalau bro jalan ke Melawai, itu prototipe pedestrian pertama yang bagus. Yang pedestriannya lebar, motor-motornya sudah ada parkirannya, titik masuk ke
keluar masuk dari plot itu sudah kita batasi supaya nggak semuanya kayak masuk ke parkiran gedung gitu ya. Jadi pedestrian itu bisa continuous. Sejak itu semua melihat, loh ternyata bisa bikin pedestrian yang bagus ya. Berapa sih desainnya? Oh ternyata desainnya nggak terlalu mahal. Siapa yang ngerjain? Oh ini perusahaan orang-orang ini yang dulu, jujur ya, saya waktu itu mengerjakannya kayak Batman. Saya bukan ngelihat proyeknya, saya bukan ngelihat nilai uangnya. Karena nilai uangnya jujur ya, untuk selama kita kerja 4-5 bulan setengah, cuma 14 juta bro. 14 juta itu untuk bayarin drafter aja nggak cukup, saya harus nambahin uang. Tapi saya kerjakannya itu di malam hari, di hari Sabtu Minggu, sambil menjadi hanya sebagai orang yang mengawasi dari jauh, dan itu saya bicara dalam arti konteksnya adalah saya menjadi narasumber. Saya tetap di ICOM, itu tahun 2016, tetapi di 2016 akhir saya lihat, gila ya, saya hanya dengan membuat kecil ini aja, kontribusi sekecil ini yang tidak terlalu besar nilai finansialnya, tetapi intelektualnya masuk gitu ya, bisa memberikan suatu stretch jalan, dan itu jalan itu terus sampai sekarang, sampai ke Mahakam, sampai kemana-mana, itu ribuan orang yang pakai, luar biasa, sangat bermanfaat. Di titik itu, saya jadi berani untuk, kayaknya gue harus kerja di sini deh, gue harus bantuin nih gubernur gitu. Ini gubernur yang memberikan kebaikan untuk banyak orang gitu ya, dan dia harus kita support, dan dia pernah nantang kita, ayo dong, lu bantuin gue dong, masa lu di tempat perusahaan yang gede-gede kayak gitu, kalau kayak gitu lu nggak mau kerja untuk gue kan, ya agak disitulah kita mulai ya terbakar gitu ya, di umur saya 40, aduh gimana nih. Nah dari situ saya baru sadar, kok nggak ada orang lain seperti saya ya, kok nggak ada orang lain yang bisa memberikan ini gitu, kok semuanya saya simpen di sini dan akhirnya belong to a big company yang dimana kalau mau pakai saya harus pakai uang besar, harus pakai kontrak yang besar. Padahal harusnya enggak. Padahal yang butuh saya itu kan banyak orang gitu. Di titik itu saya akhirnya memikirkan untuk saya keluar dengan modal dengkul ya, kita nggak punya modal duit yang gimana, tapi saya percaya bahwa saya membantu memperbaiki kota-kota di Indonesia. Dan saya waktu itu mulai juga secara iman, mulai ada panggilan, saya mulai ikutan sekolah evangelisasi, saya mulai dibuka jalannya, saya mulai merasakan bahwa, oh ternyata memang setiap orang itu punya perutusan. Ada utusan. Jadi pada saat kita misa, selesai misa, pulanglah Anda diutus gitu kan. Itu selalu kadang-kadang kita nanya, diutus untuk apa ya? Nah, kalau ternyata utusan saya waktu itu adalah, oh iya, utusan saya bidang yang ini adalah bidang untuk kebutuhan banyak orang. Kalau kamu bisa keluar dari kotak yang namanya established global firm ini, kamu bisa dipakai lebih banyak orang. Terus saya bertanya pada Tuhan, Tuhan nanti uangnya gimana? Biarlah, percayalah Tuhan akan memberikan jalannya gitu loh. Kira-kira itulah yang saya dengar ya, yang saya rasakan dalam pergumulan saya. Dan misi kedua saya adalah saya mau membuat orang lebih banyak kayak saya. Jadi urban designer itu kalau bisa minimal ada 2 deh dalam satu kota kabupaten. Di Indonesia itu ada 445 kota kabupaten, bro. Kalau setiap kota membutuhkan orang kayak saya satu aja, berarti kita minimal punya 445 orang kan? Ya. Tahu nggak lulusan yang sekarang baru lulus sampai sekarang nih, selama 10 tahun terakhir ini, di Indonesia yang menjadi profesional urban designer itu berapa? Hanya 220 orang, bro. Satu kota aja harus berebut 2 kota harus berebut 1 orang. Di luar negeri, setiap kota punya. Makanya kota kita sampai ke ujung-ujung itu nggak ada yang terlalu memikirkannya gitu, karena tidak cukup orangnya. Nah, salah satu misi saya untuk keluar dari ICOM itu adalah, dan satu lagi yang saya nggak bisa lakukan di ICOM, saya mau membentuk asosiasi profesi saya. Asosiasi profesi urban designer. Supaya kita bisa membina anggota-anggota kita bisa menelorkan lebih banyak orang-orang kayak kita. Pada saat kita buatkan sistem ini, satu cetakan ini kita bisa buat untuk puluhan kota yang lain. Dan kalau kita bisa bikin pedestrian di setiap kota dan pedestriannya bagus semua, minimal orang-orang susah yang nggak naik mobil dan nggak punya motor itu bisa jalan kaki, itu bisa jalan di mana-mana di kota kita dengan layak. Nah, hanya dari situ bro, mulainya kepada ibu kota ini. Saya menjadi founder of
salah satu co-founder dari Ikatan Asosiasi Rancang Kota Indonesia, namanya IARKI, di tahun 2017, bulan Januari. Pengumuman tentang ibu kota itu di bulan Juni, bro. Asosiasi kita baru buka 2018. Saya keluar dari ICOM 2017. 2018 kita buat asosiasi. Ternyata setelah membuat asosiasi, barulah kita tuh diundang sebagai wakil profesi untuk perancangan ibu kota. Kebayang ya bro, kalau misalnya saya nggak keluar dari ICOM, kalau saya nggak jadi wakil ketua, jadi sekjen asosiasi ini, saya nggak diundang untuk memikirkan ibu kota. Saya adalah wakil sebuah perusahaan asing yang kalau sebagai wakil perusahaan asing, itu kan ada conflict of interest. Karena pada saat itu saya mungkin tidak akan dipanggil kalau dianggap saya mau memancing pekerjaan gitu kan. Saya wakil profesional. Jadi pada saat itu saya melihat saya keluar di situ terus saya mengadvokasi kepada pemerintah. Karena kami adalah bagian dari public istilahnya pelaku representasi profesional publik gitu ya. Baik itu, jadi yang diundang adalah Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Perencana Indonesia, dan Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, dan Ikatan Ahli Lanskap Indonesia. Karena perencanaan ibu kota itu minimal membutuhkan ini. Makanya kita mulai dipanggil untuk advisory dan sebagainya oleh Bappenas, oleh PU gitu ya. Dan disitulah tercetus ide, Pak, kalau memang sudah mau direncanakan, kenapa sih nggak dikompetisikan saja? Biarkan ide itu keluar gitu. Ide-ide yang terbaik lah yang keluar. Dan di situ terus terang nggak langsung diterima karena kompetisi itu kan membuat delay yang lebih panjang. Karena 3 bulan lah kita harus mempersiapkan kompetisi itu. Dan saya bilang teman-teman yang lain pun setuju, bukan hanya ide saya, semua setuju. Tapi kan konsekuensinya apa? Oh berarti nggak pasti dong yang menang siapa. Ya namanya juga kompetisi itu kan best idea, the best idea that wins gitu ya. Nah terus saya sampaikan ini ngobrol dengan Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ridwan Kamil. Oh iya dong harus kita kompetisikan katanya. Bagus nih, ini pertama kali dalam sejarah Indonesia itu membuka interest untuk publik untuk bisa memberikan sumbangan ide. Jadi akhirnya di tahun 2019 mulailah dijadikan wacana untuk adanya suatu kompetisi 2019 itu dan dari situ mereka menyiapkan suatu TOR gitu ya dan sekitar bulan Agustus tuh keluarnya TOR-nya terus hanya boleh dikerjakan dalam 2 bulan. Luasannya yang didesain itu sebesar metropolitan Jakarta bro. Jadi Jakarta, Bekasi, Bogor, Serpong segede gitu, itu 250.000 hektar perencanaan makro. Perencanaan yang lebih detail, sedikit lebih detail itu di level 1 DKI Jakarta yaitu besarnya 56.000 hektar. Kemudian detail area yang harus didesain itu yang ada di belakang bro itu 6.000 hektar. 6.000 hektar itu segede BSD bro. Segede BSD total ya. BSD yang kita lihat hari ini baru 2.500 hektar. Totalnya tanahnya 6.000 hektar. 25 tahun aja nggak beres-beres itu kota. Kita harus mendesain itu dalam 2 bulan. Ternyata dalam 2 bulan itu pun tornya baru keluar di minggu kedua setelah di-announce. Jadi kita hanya announce, kita register secara individu ya. Jadi saya waktu itu ikutan juga sebagai peserta. Kemudian di minggu ke-4, jadi sisa tinggal 4 minggu, kita baru tinjau ke lapangan. Kita datang ke Pasir Penajam, kita lihat, di situ kita mulai survei. Kita punya 4 minggu doang untuk mengerjakan apapun yang bro lihat, video, animasi, dan sebagainya itu baru semua dalam waktu 4 minggu doang. Jadi mendesain kota dalam waktu 4 minggu. Dan akhirnya ya begitulah mungkin ya kalau ditanya kenapa akhirnya kita bisa menang gitu ya. Mungkin karena gini sih bro. Pada saat mengerjakan cuma 4 minggu, dengan skala yang sebesar itu, dan harus dikemas dalam bentuk yang begitu cantik ciamiknya, dan tidak ada modal duitnya loh ini. Kan kita pada saat masuk kita nggak dikasih uang kan? Kita harus ngecek duit sendiri kan? Nah, itu nggak banyak
nggak banyak orang di Indonesia yang mampu mengerjakannya tanpa satu jam terbang. Kalau nggak punya pengalaman pasti sulit. Kedua, financial resources yang membolehkannya ya. Kalau saya masih di ICOM nggak mungkin mau bayarin karena nggak ada tuh cerita kita bayarin di depan terus nanti duitnya ini, karena ini diregister berbasis perorangan. Jadi bayangkan ya bro, kalau saya masih di ICOM, saya nggak bisa ngerjain ini. Saya hanya setelah saya keluar lah baru saya bisa. Jadi artinya Tuhan tuh udah ngatur, si Baradi lu keluar deh karena ada sesuatu nih untuk lu, dan hanya kalau lu keluar dari itulah baru lu bisa melakukan ini. Dan gimana kita bisa ikutan menjadikan kompetisi kalau kita tidak mengadvokasi kepada pemerintah bahwa dibuatkan kompetisi, kalau saya tidak berada di asosiasi. Jadi saya harus punya, dan kenapa saya mau jadi asosiasi? Bukan karena saya mau mencari keuntungan, saya mau mencetak orang lebih banyak kayak saya. Jadi niat baik itu yang dinilai kalau menurut saya oleh Tuhan. Niat baik ini terus dilanjutkan dan ada sesuatu misi yang besar, yaitu misi menaikkan profesi kami gitu, profesi rancang kota, mendesain kota yang cantik, yang bagus, itu untuk menjadi suatu isu nasional. Nah, di situ, dan ternyata kita adalah emerging sebagai pemenangnya. Karena apa? Karena kita punya pengalamannya, karena kita sudah biasa mengerjakan yang gambar-gambar di belakang itu dalam waktu cepat. Karena saya selama 10 tahun di ICOM itu, hampir setengah pekerjaan kita itu adalah international bidding. Jadi kita biasanya ICOM itu diundang, dibayar, dan kita dibuat kontrak, tapi ikutan kompetisi tertutup. Bukan kompetisi terbuka kayak yang di belakang ini. Kalau ini kan kompetisinya terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ikutan bro, itu ada sekitar 700 partisipan. Yang memasukkan karya itu 299 orang. 299 tim. Terpilih 50 besar oleh juri, 15 juri yang terpilih, yang memilih 50 besar, diturunkan ke 30 besar, diturunkan ke 10 besar, diturunkan ke 5 besar, sampai akhirnya dipilih oleh presiden terakhirnya. Nah, kami masuk 5 besar di bulan November. Jadi kami bekerja dengan sangat cepat, mati-matian gitu ya. Selama 1 bulan itu kita kerja mati-matian. Udah selesai, kita udah pikirkan semua yang terbaik yang kita punya. Kita buatkan renderingnya yang bagus. Kita buatkan board. Jadi setiap peserta itu harus bikin 4 board sebesar A1 yang dibaca oleh juri. Bayangkan, yang masuk karyanya 299 bro. Setiap tim itu punya 4 board. Ya. Juri hanya punya waktu 1 hari untuk memilih mana yang terbaik. Satu juri membaca 299, hitung 300 lah ya. 300 kali 4, 1.200 board dalam 1 hari. Gubernur Jawa Barat hanya punya waktu 4 jam. Jadi, triknya adalah bagaimana membuat kita stand out di antara 299 karya yang lain. Karena pada saat si juri membuka, dia tuh kayak pertama ngebuka detail gitu ya, tapi pas dia dilihat, loh, waktunya udah habis, pasti skipping gitu loh. Jadi, trik untuk menarik perhatian orang itu harus ada harus orang yang memang biasa ikutan kompetisi gitu. Dan kebetulan ya kami sangat spesialis dalam kompetisi itu. Dan sudah dipersiapkan dari dulu. Dari dulu kita memang ikutan selama 10 tahun itu ya, belajar bikin kompetisi kayak gini ya. Jadi kasarnya Tuhan udah membentuk saya untuk mungkin memang siap untuk kompetisi kayak gini. Teman-teman kita juga yang lain, lah lu yang bakal menang. Karena apa? Lu memang spesialis kompetisi gitu loh. Memang banyak yang bilang gitu ya. Dan saya tuh membawa ICOM memenangkan kompetisi internasional. Udah ada 3 atau 4 kompetisi internasional yang kita menangkan karena tim kita itu udah biasa mengerjakan itu. Jadi pada saat kita masuk, ya puji Tuhan ya, prosesnya kita masuk 5 besar, kita disuruh bikin maket, kita disuruh bikin animasi dalam waktu seminggu. Hari Jumat dikasih invitasi, si Barani, tim lu menang 1 di antara 5, Pak Presiden mau melihat, tapi dalam waktu 7 hari, dikasih tahunya Jumat ya bro, Jumat. Bikin maket sebesar 2 kali 2,5 meter, pakai duit sendiri loh. Bikin animasi selama 3 menit. Bikin presentasi untuk 10 menit. Oke, siap. Kapan? Minggu depan. Loh. Sementara Jumat dan Sabtu kan nggak ada tukang maket, nggak ada tukang animasi yang buka, bro.
Berarti kita buka tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat kan dipresentasikan. Itu semua namanya pasukan sekretariat negara, Setnek itu, dan orang-orangnya sekelilingnya Pak Presiden itu sudah minta materi dari hari pertama sehari sebelumnya. Jadi kita hanya punya waktu Senin, Selasa, Rabu, karena kami sudah harus dikasih. Bikin market 3 hari, bikin animasi itu ya. Nah ini satu lagi, kalau nggak punya temen yang mau kita minta tolong, itu nggak bisa bro. Mati kita. Itu harus ada teman-teman yang network kita yang dari puluhan tahun udah pernah kerja sama kita, dan kita selalu harus bermitra dengan baik ya. Kalau misalnya kita tukang marketnya suka kita kerjain gitu, mereka nggak mau bantuin kita. Dan mereka akhirnya bro, market saya tuh bagus, animasi saya tuh bagus banget. Itu karena apa? Orangnya mau kerja di Sabtu Minggu pada saat Jumat kita dipilih. Jadi 4 teman yang lain itu ada yang kerjanya belum tentu maksimal, karena apa? Nggak ada yang mau disuruh kerja Sabtu Minggu. Mereka mulainya di Senin gitu. Jadi akhirnya pertemanan kita, reputasi kita itu counts untuk bisa didorong atau dibantu oleh teman-teman di sekitar kita. Dan ya puji Tuhan, semuanya lancar. Presiden melihat saya presentasi di depan para menteri bersama dengan tim. Di tanggal 20-an Desember kita dijadikan pemenang. Dan akhirnya Presiden juga menginstagramkan, mentweetkan Negara Rimba Nusa Urban Plus pemenang dari ibu kota kita. Ya udah, di titik itu kita luar biasa, kita puji Tuhan banget. Dan sebetulnya ada cerita yang lebih besar lagi adalah, mungkin bro tahu, di tengah-tengah itu semua saya adalah ketua panitia Renakel. Retret Natal Keluarga. Disitulah menurut saya perjalanan iman yang paling dahsyat yang saya alami. Justru bukan karena kalau itu semua saya lakukan hanya untuk mengerjakan kompetisi bro. Itu mudah, relatif mudah. Seperti yang saya udah bilang, saya udah biasa mengerjakan kompetisi dan sebagainya. Tetapi sejak mulai Juli 2019, saya menerima tugas sebagai ketua Retret Natal Keluarga. Mungkin teman-teman yang ada di Sekinah atau di SEP itu sudah tahu, itu retret yang paling ribet, yang persiapannya berbulan-bulan, panitianya sampai belasan unit, belasan tim, dan mungkin kalau di total tuh bisa mendekati 80 orang gitu. Dan semuanya bekerja paralel, mulai dari cari dana, mulai kita bikin materi, kita buatkan draft acara, kita cari-cari tempat, cari event, venue, terus cari romo, terus cari pengajar, rehearsal dansa, rehearsal makan. Wah, pokoknya luar biasa. Itu perhatian saya dengan istri saya sebagai ketua dan pasutri Renakel itu, Retret Natal Keluarga itu, saya bilang, disitulah saya 100%. Saya 100% di situ. Tetapi pada saat bersamaan saya tanya ke istri saya, kita bisa nggak mampu ngerjain ini? Ya udah, kita harus mampu kerjain, ini adalah proyek Tuhan. Sorry ya bro. Ya, dan di situ saya tahu banget berat bebannya gitu ya, karena tantangannya luar biasa. Itu tanpa bantuan Tuhan tidak mungkin bisa dikerjakan ya. Karena jujur, teman-teman yang udah biasa mengerjakan kepanitiaan itu tahu Renakel itu adalah long process, is a marathon, bukan sesuatu yang dalam waktu sehari selesai gitu ya. Kalau kadang-kadang kan kita buat retret tertentu yang dimana topiknya mungkin satu, yaitu misalnya pasutri, dan fokus di situ. Sementara kita tuh membawa keluarga, kita membawa 100 sekian keluarga untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam 3 hari. Dan 3 hari ini semua kita narasikan, kita buatkan suatu skenario supaya mereka itu yang tadinya ngapain sih datang dengan anak, dengan keluarga, doa-doa, nyanyi-nyanyi dan sebagainya.
apa itu gitu. Banyak orang yang apatis. Saya salah satunya yang apatis. Saya yang salah satunya juga waktu itu ikutan Sekinah aja, apaan sih nih karismatik, wah kayaknya orang-orang yang nari-nari bersukacita tapi juga nangis pada saat bersamaan gitu ya, membuat saya kadang-kadang waktu itu tidak terlalu simpatik lah, boro-boro bisa simpatik gitu ya. Tetapi saya akhirnya mulai tergerak dan masuk. Itu pekerjaan yang paling mudah sebetulnya. Membawa diri saya sendiri sih masih lebih mudah. Membawa keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita untuk ikutan merasakan sukacita yang kita miliki. Itu momennya nggak gampang. Dan saya secara pribadi membawa keluarga saya, istri saya, anak saya, kado terbesar yang terbaik itu adalah pada saat mereka ikut Renacle di tahun 2017. Disitulah saya berhasil meyakinkan istri saya untuk, oh ini toh orang-orang yang di sekitar kalian. Oh ini toh pertemuan Tuhan yang kamu rasakan. Oh ini toh sukacita yang kamu dapetin. Mungkin saya mau akhirnya. Anak-anak saya juga melihat, oh iya papa itu ternyata sibuk di luar juga mikirin kayak ginian. Dan akhirnya mereka tergerak, oke. Di tahun 2018 mereka menjadi panitia, saya juga panitia. Kita bantu-bantu, anak istri saya jadi bagian dari kepanitiaan. Kemudian Sylvie waktu itu istri saya ikutan step juga. Di tahun 2019 saya menjadi ketua Renacle. Dan saya punya misi. Misinya waktu itu adalah saya mau keluarga bisa merasakan apa yang kami rasakan. Hadiah terbesar Tuhan untuk saya. Dan kalau saya bisa membuat 1, 2, 3, atau 5 orang aja seperti itu, saya yakin Tuhan akan sangat gembira. Karena dia akan membawakan gembala-gembalanya kembali kepada dia. Dan kalau saya diberikan tanggung jawab untuk seperti itu, saya akan lakukan 100%, bro. Dan jujur ya, 2019 itu secara finansial itu berat. Kantor kita tuh berat sekali. Kita dikerjain orang. Klien kita yang menjanjikan kita pekerjaan sebesar 8 miliar, nggak jadi. Bahkan mengutang kita 1,5 miliar. Jadi, menuju akhir tahun 2019, bro, saya udah sibuk-sibuknya mengerjakan Renacle. Di kantor itu saya nggak bisa bayar orang, bro. Saya nggak bisa bayar gaji orang. Sehingga saya tuh harus ngeluarin tabungan pribadi untuk bisa membayarin gaji supaya jalan terus. Juga di saat itu kita harus fokus mengerjakan ibu kota sebagai kompetisi yang kalau menurut saya tanya Tuhan, saya ngerjain ibu kota, ini bukan kerjaan gampang. Padahal saya tuh berada di bulan-bulan terakhir menuju ke Renacle yang pada saat itu, retret itu, kita tahu ya, pada saat bikin retret itu kan nggak, awal-awalnya masih lebih oke, tapi pada saat menuju ke belakang, itu semua makin banyak benda-benda yang kita harus kendalikan gitu ya, dan harus kita kerjakan bersama dengan tim. Di situ critical time itu adalah di Oktober, November. Supaya Desember itu gongnya, retret kita itu tanggal 26, 27, 28 Desember. Kalau saya terdistract mengerjakan ibu kota, dengan membukanya ibu kota dan Renacle ini saya terdistract, bisa berantakan, bro. Saya tuh mengerjakan ibu kota itu di akhir Oktober, awal November. Sementara Renacle itu lagi kritisnya di November. Di titik itulah saya struggle, bagaimana tolong Tuhan. Saya harus mengerjakan ini juga selama saya juga mau melayanimu. Saya mau melayani sepenuh hati, tetapi saya juga diberikan ini, dan saya merasa ini juga datang darimu Tuhan. Dan disitulah pengalaman iman terbesar saya. Kalau saya sendirian, bro, saya nggak kuat. Ternyata saya punya penolong, dan penolong saya adalah istri saya. Jadi di bulan November, pada saat saya mati-matian mengerjakan ibu kota, Sylvie, istri saya, itu yang menjadi quote-unquote ketua yang ngurusin Renacle selama bulan saya tidak ada. Dan disitulah menurut saya buah yang terbesar. Bukan masalah kemampuan saya, tetapi bagaimana
orang partner kita mau ikut dan juga mau mengangkat beban bersama. Dan di situ anak saya melihat, oh papa mama saya bekerja untuk Tuhan, papa mama saya bekerja keras. Walaupun anak-anak kita quote unquote gak punya waktu, ya gak dapat waktu kita, tetapi mereka mengerti. Dan ternyata apa? Mereka pun jadi ikutan ke dalam kepanitiaannya, mereka pun ikutan latihan dansa, mereka pun ikutan latihan untuk jadi performer, dan akhirnya kita semua jadi mengerjakan proyek bersama ini gitu. Dan along the way ternyata Tuhan memampukan. Tuhan memampukan saya, waktu saya ternyata bisa terbagi dengan baik, dan kekhawatiran saya, Tuhan saya bilang, mungkin saya pernah kesaksian sama teman-teman, bro, saya di akhir tahun ini saya short 1M. Saya short 1M, saya nggak bisa membayar orang, saya nggak bisa membonus, nggak bisa segala macam. Terus teman-teman di panitia bilang, lu sabar deh, kali-kali lu menang. Saya bilang, ya moga-moga ya kalau menang, tapi kita nggak tahu, itu kan semua di tangan Tuhan. Dan ternyata, ya itulah buah hasilnya, kita mendapatkan pengumuman itu sekitar beberapa hari sebelum hari-hari Knuckle, bro. Jadi kita iya luar biasa. Jadi pada saat kita di Renacle itu, walaupun badan udah capek apa segala macam, tapi kita tahu reward bekerja untuk Tuhan itu adalah jangan pernah meragukan bahwa kalau proyek Tuhan itu pasti akan dikuatkan jalannya, akan dibebaskan dari banyak-banyak masalah. Dan buahnya nanti akan dirasakan kalau kita percaya, kalau kita teguh, kalau kita tetap setia. Saya yakin itu akan ada di belakang. Dan ternyata tutup mata ya, bahwa kita dihutangin orang, kita membuatkan biaya, kita nggak bisa ini. Ternyata semua jawabannya ada di belakang. 2 miliar itu membereskan masalah banyak, dan juga memberikan kita, dan ternyata kita nggak tahu loh saat itu akan ada COVID, bro. Yeah. Kita nggak tahu, bro. Kita nggak tahu ada COVID. 6 bulan terakhir ini saya sibuk, walaupun kita COVID, walaupun belum dibayar secara penuh, tetapi kita tahu di dalam kepala kita bahwa sebagai pemenang nih, kita akan terus bekerja untuk ibu kota yang ternyata uangnya pun walaupun seret, tetapi tetap jalan gitu, bro. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan saya, bukan hanya untuk tanggal 29 Desember untuk gajian orang dan membayar bonus, bukan. Tapi untuk 6 bulan sampai hari ini Tuhan jagain saya. Karena dengan menang ibu kota ini, saya terus akan berkarya. Dan mimpi bahwa saya mau membuat namanya pekerjaan rancang kota, membuat desain kota yang baik, menyampaikan itu di panggung nasional, supaya kota-kota lain itu juga mulai meminta, saya mau dong bikin kota yang bagus juga, sehingga profesi orang kayak saya pun makin kaya, makin banyak pekerjaan, makin bisa memberikan kontribusi, dan ujung-ujungnya kota-kota Indonesia akan lebih baik. Itulah mimpi saya, visi saya, dan dari situ perjalanan iman menurut saya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya bahkan 20 tahun sebelumnya untuk bisa masuk di dalam kompetisi ini dan bisa menang di kompetisi ini. Karena itu bukan suatu kebetulan, istilahnya hal yang kebetulan bahwa saya jadi pemenang di sini, enggak, ini proses lama dan Tuhan sudah siapin, dan dia kasih tahu, si Barani, inilah show untuk kamu, tapi saya akan uji kamu bahwa kamu juga harus bisa mengerjakan proyek saya, dan bagaimana kamu menangani itu, itulah ujiannya. Kalau saya hanya babi buta ya, bro, hanya pengen menang ibu kota negara, bro, saya tinggalin Renacle-nya. Jelas perut kok, itu urusan perut, panggung nasional kalau menang siapa lagi sih yang kita butuhkan, uang pasti ada kesannya kan. Renacle itu apa sih? Saya nggak dapat uang kok di situ, saya nggak dapat reward, kita semua kan nggak dapat apa-apa secara finansial ya. Betul. Kita hanya bisa dapat rasa senang, rasa senyuman yang apa ya, perasaan puas bahwa ada 100 keluarga yang ternyata happy. Dan satu lagi yang membuat saya lebih senang lagi adalah Renacle tahun kemarin itu saya punya ide itu karena kita mengikuti sila kelima ya. Sila kelima itu kan keadilan sosial. Dan itu adalah tema APP tahun ini. Dan kami waktu itu diminta oleh sekolah untuk kamu ikutin panitia. Kamu karena Renacle di tahun Desember, Oktober kita udah ganti APP.
nanti kamu coba bikin temanya adalah tema keadilan sosial ya. Nah, keadilan sosial tema yang kita usulkan adalah tema bagaimana kita bisa membagi untuk sesama, bahwa orang-orang yang tidak mampu itu dibantu oleh orang-orang yang memang lebih mampu. Nah, disitulah salah satu format acara yang kalau di Renacle itu selalu ada ya. Renacle biasanya kita mulai dengan acara nyanyi-nyanyi, kemudian ada pengajaran untuk anak-anak, untuk remaja, untuk tua, kemudian ada doa rekonsiliasi, kemudian kita happy-happy di akhir karena ada suatu fireworks atau ada acara sparkling night di akhir. Di tengah-tengah saya mau menyisipkan satu format acara. Format acara namanya Me to You, dari saya untuk kamu. Dan me-nya adalah kita sebagai peserta Renacle yang ada di situ, you-nya adalah untuk anak-anak panti. Anak-anak panti yang ada di 3 panti yang sudah kita pilih, yang pada saat Natal mereka tidak punya orang tua. Dia tidak punya keluarga, karena mereka ya yatim piatu, jadi mereka berada di luar. Menurut saya ya, Natal itu adalah masa yang paling indah untuk bertemu sebagai keluarga. Kita bisa punya satu suasana festival, kita bisa makan bersama, tukar kado, kita tahu kita dikelilingi orang-orang yang kita cintai, dan kita pun mengelilingi orang-orang yang kita sayangi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti makna itu, karena mereka tidak mempunyai orang tua. Dan bagi mereka Natal itu adalah rame-rame bersama teman-teman sekitarnya dengan guru-guru atau pengasuh-pengasuh di panti yang ya tiap tahun akan mirip-mirip menurut saya, dan tidak ada yang memberikan sentuhan keluarga gitu ya, makna keluarga itu nggak ada. Jadi yang format yang kita lakukan pada saat itu adalah membuat kado, membuat surat cinta untuk satu keluarga kepada satu anak panti, personalize, jadi semuanya ditulis tangan, bukan kartu yang beli di atau kita cetak gitu, dan dibungkus oleh si keluarganya. Bahkan kalau memang ada benda-benda tambahan, mereka boleh tambah. Dan pada saat akhir dari retret, kita sampaikan di salah satu panti yang berhasil kita lihat bahwa mereka sudah menerima itu, walaupun hari Natalnya sudah lewat ya, karena tanggal 25, tapi mereka dikumpulkan untuk merayakan festivalnya. Dan mereka merasa begitu sukacita, senyum yang ada di mereka. Dan oh ya, satu lagi yang personalize yang kita lakukan bro, kita tanya ke anaknya, kamu maunya apa? Seperti Santa Claus saja. Ada yang mau raket, ada yang mau bola, ada yang mau sepatu, ada yang mau boneka, ada yang mau alat tulis. Kita beliin, kita belikan sesuai keinginan mereka. Kita register nama-namanya sampai ada sekitar 100 nama. Si apa maunya ini, kita matchkan dengan kebutuhannya, terus kita minta si peserta untuk mendonasi. Donasinya 100.000. Kadonya pun 100.000 harganya. Jadi kita donasikan supaya mereka, oh ini yang saya beli, saya kemas, saya kasih surat cinta, saya bilang kamu kan mintanya buat badminton, raket badminton, semoga bisa dipakai ya. Nah, anak itu membaca, dia lihat, oh iya, saya seperti punya keluarga yang memberikan saya kado ini. Jadi itu ya desain rancangan di Renacle yang saya juga, menurut saya itulah keindahan yang bisa kami berikan sebagai panitia gitu ya untuk acara tersebut. Dan menurut saya kalau itu adalah proyeknya Tuhan memang benar-benar mau kita memberikan itu. Dan saya yakin anak-anak itu pun merasakan kehadiran Tuhan pada saat melalui tangan kita ya. Nah, di titik itu saya struggling antara mengerjakan proyek yang kesannya membesarkan nama saya. Jujur, nama saya besar setelah ini. Semuanya kesannya siapa sih itu Nagara Rimba Nusa dan sebagainya. Tetapi di belakang itu, ujian terberat saya adalah untuk tetap humble dan tetap bekerja untuk Tuhan. Dan di titik sebagai Renacle itu, kita nggak punya status yang apa ya, kita orang lebih paling penting, saya ketua acara dan sebagainya, enggak. Kita semua membantu, benar-benar sampai ngangkat barang pun kita angkat. Itulah semangatnya kita ya pada saat pelayanan. Dan nama besar atau prestasi dan sebagainya itu kita kesampingkan. Dan di situ Tuhan melihat kesetiaannya, dia lihat apakah kamu tetap setia.
Dan untuk itu saya bersyukur gitu ya, semua ini terjadi dengan baik dan ya dua-duanya ya, proyek negara dapat, proyek Tuhan juga dapat gitu. Ya bersyukurlah di situ. Puji Tuhan, Bro. Kalau saya Iya. bisa kutip sedikit Mhm. dari Injil Yohanes, Boleh boleh banget. ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Wow, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh roh kebenaran. kebenaran. Ya, itu salah satu ayat yang menjadi inspirasi saya ya. Dan ada beberapa ayat-ayat lain sih Bro yang saya mau share juga. Selama saya udah tahu ya bahwa Tuhan udah menanamkan benih untuk mempersiapkan saya di tahun 2019 kemarin itu sejak tahun 1999 Bro. Dan selama dari tahun 99 sampai ya beberapa tahun terakhir ini, sebagai laki-laki itu kita selalu merasa harus bisa melakukan banyak hal gitu ya, dan harus pede dan harus punya skill, harus bisa melakukan banyak hal. Dan motonya adalah harusnya ya seperti ini, I can do all things. Saya bisa melakukan segalanya. Karena saya merasa semakin, biasanya nih ya, kalau orang yang pinter merasa yakin bahwa otak gue yang mengerjakan. Kalau orang yang kuat, biasanya otot gue yang melakukan ini. Kalau gue jadi orang yang sangat populer, itu karena memang skill saya gitu yang melakukan ini. Nah, selama hampir 20 tahun terakhir ini, sebagai laki-laki yang selalu mengejar karir ya, pasti larinya ke sini bro. Saya yang bisa. Nilai itu, kalau nilai bagus di sekolah itu yang punya kan saya. Gaji bagus di sekolah itu, di kantor itu kan saya yang supaya pada saat saya bisa traveling, saya bisa jadi orang penting, menjadi pembicara sana sini, saya yang mampu. Setelah akhirnya saya mengikuti sekolah evangelisasi pribadi, saya mulai mengenal Tuhan lebih baik, saya mulai mendengar suara-suara yang di dalam hati saya yang selama ini redup ya, redup karena saya itu merasa membesarkan ego pribadi kita. Disitulah suara Roh Kudus makin sayup gitu. Tuhan yang tadinya terus mau berbicara dengan kita, kita kadang-kadang lupakan atau hilangkan itu di balik kesuksesan atau dibalik kadang-kadang kepedihan juga gitu ya. Tapi salah satu ayat yang justru menggantinya itu adalah ini ya, I can do all things, hanya melalui Kristus yang dialah yang memperkuat saya. Jadi saya ada dua kalimat di sini, ada dua bagian. Satu, saya yang bisa melakukan semua, tetapi hanya melalui Kristus yang menguatkan saya. Bukan Tuhan yang melakukannya buat saya ya, tetapi Tuhan yang mendorong saya dari belakang untuk memperkuat saya. Jadi bukan saya yang bekerja, sebetulnya Tuhan yang bekerja melalui tangan saya. Nah ini Filipi 4:13 itu satu ayat yang selalu saya gunakan di dalam perjalanan dalam bekerja ya. Kemudian satu lagi adalah, nah ini saya juga percaya 1 Petrus 4:10, kita semua itu punya talenta, kita tuh punya gift, dan ini menjadi inspirasi saya. Gunakan talenta itu untuk melayani satu dan yang lain. As good stewards of God's varied grace, sebagai bagian dari rencana Tuhan dan kebesaran Tuhan. Jadi mau apapun talenta kita bro, kalau saya talentanya adalah mungkin memperbaiki kota yang menjadi lebih cantik, lebih banyak, moga-moga bisa dipakai untuk banyak orang. Itulah yang saya pikir talenta yang sudah saya ambil dan saya perkuat, saya pelajari dengan baik, dan saya mau pakai itu. Dan itulah titik mulai saya waktu itu. Kalau saya nggak baca ini waktu itu, mungkin saya akan mikirinnya lebih kepada bagaimana talenta saya menghasilkan uang lebih banyak untuk diri saya kan. Cari proyek yang paling menguntungkan lah, bukan cari proyek yang istilahnya berguna untuk banyak orang nggak gitu. Nah, itu kan jadi berbeda nih pada saat kita menerima pekerjaan.
mana nih proyek yang paling cuan gitu kan? Atau Ya. kita pikir atau proyek yang sebetulnya mungkin nggak cuan tapi kok banyak 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 ininya ya, banyak gunanya ya gitu. Nah itu yang saya dalami, saya lebih dalam lagi ke situ. Jadi setelah saya dikuatkan oleh Tuhan, saya mendalami lebih lanjut dengan adanya suatu misi bahwa kita harus mengerjakan sesuatu sebagai bagian dari talenta kita, bagian dari perpanjangan karya Tuhan di dalam dunia ini. Nah, ini satu lagi. Di dalam kalau saya kerja sama orang, setiap bulan itu gaji masuk, Bro. Mau kita berhasil dapat proyek kek, mau kita bisa bisa mendeliver project atau kita enggak, gaji pasti masuk. Tetap gajian. Dan ya kan, kecuali kita dipecat gitu ya. Dan segitu pun kita masih dapat pesangon gitu kan. Nah, pada saat saya sudah bekerja hampir 17 tahun dan 12 tahunnya di Icom, saya keluar itu nggak dapat pesangon loh, Bro. Saya keluar itu benar-benar hanya menerima istilahnya tanda terima kasih. Terima kasih si Barani semua pekerjaannya, tapi karena Anda mengundurkan diri, peraturan di tenaga kerjaan kan tidak ada tuh yang bilang kita harus dibayar kan. Jadi akhirnya tidak menerima apa-apa. Di titik itu, Bro, saya jalan sendirian benar-benar. Dengan Urban Plus tuh saya jalan sendirian. Disitulah ayat ini bekerja dengan sangat baik. Amsal 3, 5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Kalau saya hitungan uang dan bisnis dan logika, mana yang lebih aman dan nyaman dan lebih terjamin, dan pada saat itu istri saya juga ikutan menghitung ya, lu ngapain sih bikin kantor sendiri, lu gila ya, gaji lu udah 6 figures, nyaman, udah nggak ada yang nanya posisi lu masih muda, lu masih bisa jadi CEO for the next 10 years, kenapa sih lu cari kerja di luar, bikin perusahaan sendiri dengan resiko loh. Resikonya kita kalau nggak dapat proyek gimana? Resiko kalau ada COVID kayak gini gimana? Resiko kalau ternyata kita dikerjain orang atau apa. Kalau kita di perusahaan kan enggak. Kita di perusahaan kan ya istilahnya relatif, kita tuh punya suatu lingkupan yang lumayan, apalagi perusahaan global lagi. Kayak Citibank gitu ya. Udah pasti enak lah, itu mimpinya banyak orang untuk masuk ke situ. Tetapi saya tahu, saya punya misi yang di bawah itu, Bro. Misi saya tuh, saya harus bisa memberikan skill saya untuk orang lain. Karena itu saya berani keluar dan saya harus berpegang pada Tuhan. Karena hanya dengan berpegang itulah saya bisa mendapatkan jalannya. Dan dengan demikian relasi saya dengan Tuhan pun akan jauh lebih bermakna. Karena apa? Saya benar-benar sendirian loh Tuhan. Kalau saya mau pegangan ke siapa? Ya ke Tuhan gitu. Dan pada saat saya yakin, pada saat saya pegang Tuhan dan Dia memberikan saya tangannya dan membawa saya ke tempat yang Dia mau, saya percaya bahwa Dia benar-benar ada dan benar-benar berkarya. Kalau saya ada di perusahaan yang nyaman, Bro, kadang-kadang Tuhan itu belum tentu kita perlukan dalam logika kita. Karena akhir bulan itu karena apa nih? Kan gue yang kerja sama bos gue. Dan bos gue ngelihat gue kerjaan gue bagus nih, kerjaannya jadi dan segala macam, payment lancar, semua lancar. Gue kan yang kerja, di mana Tuhan ada di situ? I don't know gitu. Rasanya nggak perlu Tuhan pun, ya kan? Kita take for granted. Di titik ini kalau kita sendirian, Bro, kita yang ngebayarin gaji orang. Kita ngebayarin gaji orang. Dapat dari mana? Ya bener-bener dari keringat kita, dan kalau sendirian itu nggak ada temen lain, ya kita harus pegangan sama siapa? Ya pasti sama Tuhan gitu kalau untuk saya ya. Dan kadang-kadang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Apa yang kita pikirkan secara matematika, misalnya ya, akhir tahun kemarin Bro, kita udah tahu kita tuh diutangin orang dan nggak akan dibayar sampai akhir tahun, kita tahu itu. Bolongnya 1M itu tuh kita tahu. Kita tahu semua hal yang akan terjadi di akhir tahun. Tapi kita pernah tahu bahwa kita akan menang kompetisi itu dan dapat 2 miliar. Dan dari 2 miliar itu 1 miliarnya untuk nutupin lubang itu supaya kita bisa membayar bonus dan membayar gaji orang. Bayangkan, Tuhan tidak kasih tahu kita di waktu yang kalau memang Dia pikir belum perlu. Pada saat waktunya Tuhan terjadilah. Dan kalau kita nggak percaya saat itu, Bro, ya kita udah kelabakan ya. Tapi ya ternyata pada saat itu kan saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita. Nah, ini yang terakhir tentang Matius 25, 14, 30 itu, engkau setia
memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kalau kamu bisa melakukan yang perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini refleksi saya aja. Saya keluar dari ICOM. Proyek pertama saya itu adalah pedestrian, bro. 14 juta selama 6 bulan. Kita nggak punya kontrak yang lebih besar lagi waktu itu. Kita hanya menunggu bahwa akan ada satu kontrak lagi, tetapi kami tuh mengerjakan yang pertama, proyek pertama kami adalah proyek 14 juta. Dan tapi kami melakukan dengan benar. Jadi saya mulai dari yang kecil dulu deh. Saya nggak mikirin saya keluar dari kantor terus nyaplok proyek puluhan miliar gitu. Enggak. Kita mulai dengan pengharapan bahwa nomor yang ini, yang kedua ini, saya sudah yakin Tuhan mau saya melakukan ini. Karena saya punya talenta. Dan saya akan berpegangan pada Dia. Dan saya nggak langsung meminta sesuatu yang besar. Saya meminta sesuatu yang kecil dulu aja. Saya minta dikuatkan untuk bisa mengerjakan itu dengan baik. Dan ternyata setelah itu baru pekerjaan-pekerjaan besar itu datang. Jadi mungkin buat teman-teman yang di usaha, di bisnis, perjalanannya mungkin jangan berpikir bahwa mengerjakan hal yang kecil itu menjadi hal yang tidak bisa dibanggakan ya. Nilai kecil itu nggak berarti tidak dihitung loh. Tuhan menghitung semua. Tuhan menghitung semua upaya kita, baik itu yang kecil atau yang besar. Jadi jangan merasa kecil hati, oh saya mah hanya ngerjain proyek-proyek kacangan, atau saya hanya kerjain hal-hal yang simple seperti misalnya membantu tukang atau satpam atau mbak di rumah, saya hanya bantu supaya hidupnya lebih enak. Sekecil apapun pekerjaan itu, selama kita setia pada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang lebih banyak. Dan Dia akan menjadi pelindung kita untuk perjalanan kita ke depan. Kira-kira itu bro, yang bisa saya sharingkan. Wow, keren sekali Bro Sibarani sharingnya pada hari ini. Bahwa perjalanan Tuhan benar-benar menyertai hidup Bro Sibarani bukan dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, tetapi memang dari sebelum kita pikirkan, sebelum kita bayangkan, ternyata Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita. Betul bro. Thank you so much bro for today. Mungkin beberapa poin yang saya highlight tadi, bahwa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Dan juga tadi perikop terakhir, bahwa kita harus setia dari hal yang kecil, perkara yang kecil, dari mengerjakan hanya sekedar pedestrian yang kita melihat pada saat itu tidak ada uang ya, mungkin tidak ada cuannya. Tetapi sebenarnya itu adalah step menuju proyek yang besar yang Tuhan sedang siapkan. Dan kita harus percaya. Yes. Ketika kita menggantungkan semua permasalahan kita, hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan ulurkan tangan, turun tangan atas segala perkara yang kita tanggung. Betul bro. Ya. Thank you so much for today, Bro Sibarani. Bro, thank you. Happy to share. Moga-moga sukses dengan Katolikanya dan we share-nya. Terima kasih bro. Oke, see you bro. See you. Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, hijau, namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan. Letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan, mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Ada nikmat yang agung di tengah danau yang merefleksikan nilai-nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi kebanggaan yang menjuru. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu. Bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru.
Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa dan disiarkan di atas panggung dunia. Seperti dalam singgasana Astana, sebagai garda terdepan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi antara ruang publik yang asri. Ada kemerdekaan dalam pergerakan, sebuah persembahan dalam dunia masa depan, kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat menggugus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi kesejahteraan, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan serta arah dan tujuan perkotaan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Saat tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dilukiskan dan kearifannya diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bangkit sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Nagara Rimba Nusa.